Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 19 nomor 4, 7 baris dari bawah ke atas. Bayar dam, yaitu karena meninggalkan wajib haji atau mengerjakan yang diharamkan ketika masih berihram. Nah ini Bapak Ibu nih, mengerjakan yang dilarang ketika masih berihram. Banyak orang sekarang nih kada mau memang memperhatikan itu baik-baik, lalu rusak. Kita hidup nih Bapak Ibu lah, pertama belajar tentang gimana supaya beribadah ini sah. Belajar dulu tentang ibadah, kayak apa mandi wajib, gimana berwudu, gimana tayamum, gimana cara menghilangkan najis. Belajar, jangan jalan. Kalau sudah paham tentang mengenal air sudah, cara berwudu benar sudah, bagus belajar. Cara menghilangkan najis benar, cara tayamum benar, cara mandi wajib benar. Lalu kayak sembahyang pulang begitu. Sembahyang orangnya bagus, tapi mandi wajibnya salah, rusak sudah. Rajin orangnya sembahyang, mandi wajibnya bujur, kecampurnya ada suka-suka, tapi berniat kada, rusak semua. Gara-gara itunya, atau Pak Ibu bujur mandi wajibnya, sembahyangnya benar, tayamumnya benar sudah, tapi Pak air yang dipakainya air yang mutanajis non najis. Fiber itu misalnya di rumah kemasukan teh cacak, teh tikus, fiber itu ada sampai 2 bulan. Nah, aturannya jadi ulun pakai shower langsung atau pakai selang dari pipa tuh lah Bapak Ibu, diadak di selang itu. Sebab kurang dari ke sungai bagayung kecibuk di sungai itu kan. Sekarang ini Bapak Ibu bawa ada, lalu ada malahnya 2 bulan. Orang kada paham 2 bulan. Ada juga Pak Ibu bujur sudah bodohnya, sembahyangnya rajin, beramalnya rajin, lalu beenak di dunia ini sembarangan Pak Ibu membersihkan najis anak, betis anak kali dibasuh, karena menginjak saja dia seorang. Dulu zaman kada pakai pokok pempes, pakai lampin, anak bakami di lantai. Simpulnya kuitan saimberan. Lantai itu disimpul, kurang dikeringkan dulu. Bujur sudah ibadahnya Bapak. Sembahyangnya benar, puasanya benar, zakatnya benar. Sampai ulun mempelajari zakat fitrah dengan uang sah pada buku ini salah gitu. Lagi kira orang diamnya di rumah baca ini buku campur aduk mazhab. Orang mazhab itu 4 jangan Nabi Maliki Syafi'i Hambali. Ada sahabat Imam Sayyidina Abu Bakar aja. Sayyidina Abu Bakar itu ada karena kita pikir. Ada Sayyidina Abu Bakar karena kita pikir. Sayyidina Ali adalah karena kita pikir. Pikir Sayyidina Ali adalah semua hadis yang diriwayatkan sahabat sudah dipahami oleh Imam Mazhab 4. Harus ke Mazhab 4.
karena dia mendapat ini belum pelajari ini kesin orang pada sah enak. Nah, ulun kalau menyampaikan hasil belajar mengaji bukan hasil pendapat kita. Pelajari dulu Pak Ibu. Ini ada orang menjurungi. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, benar sudah ibadahnya Bapak Ibu lah. Belajar lagi nang mana nang merusak ibadah. Ibarat sembahyang itu nang membatalkan apa? Puasa yang membatalkan puasa. Zakat yang tidak sah zakat itu apa? Haji yang tidak sah haji itu apa? Sebab apabila tidak mempelajari yang membatalkan sembahyang, berarti sembahyangnya itu rusak. Kalau rusak sembahyangnya tidak diterima. Belajar sudah Pak Ibu tentang sembahyang, belajar lagi yang merusak sembahyang. Jadi kita tuh yang membatalkan. Makanya menuntut ilmu ini, keluarga yang hadir semua ini, ada tamat-tamatnya. Mana ada tamat? Ialah tanda haji masri. Ada tamat. Nah, yuk. Sembahyang baik-baik. Sudah tahu tentang sembahyang, nang rusak sembahyang itu apa? Ulun gurih sudah sembahyang subuh. Jadi orang di mana biasa sembahyang subuh? Belum lagi azan subuh. Ada aja daripada karena terlambat. Nah, belum azan subuh sembahyang subuh. Sembahyang subuh itu wajib dilaksanakan di ketika masuk waktu. Tanda masuk waktu azan subuh berkumandang. Kecuali di Mekah azan subuh di sana 2 kali. Azan subuh pertama membangunkan. Azan subuh kedua itulah masuk waktu. Nah, ada bulian. Ada nih, ada haji masih ada sultan, ada haji dia. Coba tuan khatib jadi khatib di pertengahan jadi khatib bahkan untuk jadi khatib kebetulan nang lagi jadi imam, artinya nang kayak di Martapura tuh misalnya guru Wildan nang jadi imam, guru lain nang jadi khatib kan apa bisa juga jadi khatib langsung jadi imam bisa. Itu sepaket tuh, artinya khatib dan imam itu walaupun berbeda kepasihannya dijaga, kesuciannya pun terjaga. Karena jadi khatib ini menempati 2 rakaat sembahyang. Tonton khatib ini Pak Ibu jadi khatib keluar sidin sejak pas ada pintu nah keluar situ namanya jadi imam. Soalnya sidin ini kebetulan Pak ulun melihat sidin beruduk. Hah? Kenapa malah tuan khatib ini beruduk? Berarti waktu jadi khatib tadi mengantuk. Ya Pak. Makanya khutbah Jumat itu kan sebelum sembahyang yang Jumat. Marahnya Pak Ibu di tahajud, kalau itu tuntung jadi khatib nih. Habis kalau sudah penganut terlupa. Artinya namanya jadi imam. Tapi masalahnya nih kalau bakantutnya waktu jadi khatib beda. Maksudnya ulun ini melihati. Kebetulan ulun kan jadi imam. Itu pasti sudah jalan tuh, bakantut itu sudah nyatanya dulu. Tapi ulun ini ragu-ragunya apakah bakantutnya waktu turun jadi dari mimbar untung sudah tugas khutbah buat bakantut lalu atau waktu jadi khatib ke dulu apa bakantut. Nah ini ulun dari awal lagi bahwa ulun sembahyang yang sama Jumat juga sama selesai ulun dekati sidin ini nanti dia khatib dulu yang tadi tidak mengantuk ya
Nyata tidak bakantut presiden makanya aku bodoh. Iya bakantutnya tadi waktu jadi KPK, waktu tuntung jadi KPK. Aku bakantutnya tadi jadi pas jadi KPK. Nah iya deh. Ini fakta, ini kejadian tuh baik-baik. Sidin itu dikira mengarang rusak. Itu hanya sembahyang, jangan bakantut. Belum bakantut rusak sembahyang. Kalau jadi khatib Jumat rusak Jumatnya, harus zuhur. Ini Jumat. Kalau Pak Boy, yang tahukah guru jadi khatib itu wajib suci. Karena khatib itu menempati buruk sembahyang. Jangan tapi menggurui orang tua ikam nih. Kalau anak tahu pandai kan. Ulun kada menggurui guru tapi pin wajib sembahyang zuhur. Bisa sudah ulun jadi sembahyang zuhur akhirnya. Ini kalau diumumkan sini super nih atau ada dalam tahunnya juga seampunan tuh. Ini lebih kaji kalau ada ibu-ibu juga umat Jumat seperti Mekah Madinah misalnya, ibu-ibu wajib juga tuh diulang sembahyangnya dari zuhur. Pertanyaan ulun, kalau jadi khatib khutbah hari raya, bakantut waktu jadi khatib, Pak, minum dulu lah. Ya Pak, ayo nah hadir nih. Ulun rasa keluarga hilang nih. Kayak apa? Jadi khatib khutbah hari raya. Rekor-rekor bakantut. Adalah annal khutbata makana raka'atain. Kalenda itu Jumat aja Bapak Ibu. Khutbah hari raya itu imbah salam ada nang berikan kayak gue. Ada apa lagi nya? Paling-paling kita mendengar khutbah hari raya. Coba imbah khutbah berikan hari Jumat kada sembahyang Jumat kan? Ini rahasianya kenapa maka khutbah Jumat itu sebelum sembahyang. Kalau khutbah hari raya sembahyang dulu baru khutbah. Kada jadi masalah. Andai kata kada mendengar khutbah hari raya, kada jadi masalah. Artinya dia berpahala aja sembahyang hari raya tuh. Tapi kada berpahala sembuh. Apa kalau kan mendengar khutbah? Ini mentang-mentang kayak apa gue mendengar nangka ini, aja jadi guluin kada apa juga. Nya memang ada nanggulikan mengkhutbah Jumat boleh berarti kada yang Jumat tau. Kalau khutbah hari raya kada wajib suci. Yang penting sembahyangnya aja sudah. Kada bakantut. Kalau inya khutbah hari raya bakantut kada apa sambil khutbah sambil bakantut kada apa. Lihat Bapak Ibu, beda loh. Kita pakai gue jalan kita hidup ini nang merusak ibadah lagi kita pelajari pahalanya. Dua kalau sudah tugas nang ketiga nang menghancurkan pahala. Ya bisa berpahala sudah ibadah kita, tapi pahala kita hancur. Bisa. Di antaranya iri dengki. Iri dengki. Al hasadu ta'ulul hasanati kama ta'ul harohotobat. Iri dengki itu memakani semua pahala sebagaimana kayu kering dimakan api. Urusan hati pula, urusan hati. Jangan sampai kita iri dengki, buruk sangka, sombong, ria, sum'ah, gigih, macam-macam baik. Belum lagi kita belajar khusus masalah apa itu. Banyak lagi tugas. Jangan di hati ini Bapak Ibu kita tuh
iri dengki. Apabila ada nikmat lawan orang, Allah memberi nikmat lawan orang itu. Kita ingat Allah, Allah memberi nikmat lawan orang. Pantas aja orang terdapat. Sampai Bapak Ibu hendak pikiran tenang. Hendak, nah kayak ini. Ini misal, pian makan, anak makan nasi ke makan wadai ke. Tagugur, ayam mematok, rezeki ayam. Jangan dipanggung ayamnya. Nah, rezeki kucing. Nah, yuk. Jam tangan yuk, misalnya bubur, jam tangan bubur. Nah, rusak. Rezeki tukang servis. Yuk. Bisa ada jam dinding kan rusak, jam tangan kan rusak, kendaraan kan rusak, mobil kan perlu diperbaiki, awak atas lalu keseliru rezeki kita. Awak, nah rezeki itu kan rasa masuk angin, lalu kecuali angin rezeki. Orang muar melihat kita ada ketujuh lawan kita bisa ada ketujuh orang lawan kita muar lawan kita baik. Allah sedang menguji kesabaran kita. Nah, memang berpikir itu Bapak Ibu orang itu membuang muha di hadapan kita. Allah menguji kita. Ada selalu kita hidup ini selalu disayangi orang. Rasulullah yang luar biasa aja ada aja nama Rasul. Senyum itu sedekah ada. Ulun kasambang lihum, gue senyum juga. Coba. Diuji Allah orang menjauhi kita. Bisa dijauhi orang, biar dijauhi kawan, kan dijauhi siapa. Allah menguji apakah kita selalu berpegang dengan orang yang bisa menjauhi kita, atau ya Allah ikam berpegang kepada aku yang tidak pernah menjauhimu. Banyak dengan cobaan hidup. Allah sedang bersih-bersih kesalahan dan dosa. Nah, coba kayak itu terus ya. Libatkan di setiap apapun Allah Ta'ala. Setiap jawaban. Jangan coba itu. Kita baik, kita memperbaiki diri bukan merasa baik. Nah ini dimasukkan supaya kita yang hadir baik. Nah selesai tadilah, lalu ada hancur pahala kita itu hancur dari Allah. Kenapa? Karena hati kita ini kita bebersih terus. Karena yang Allah pandang hati kita. Karena hati ini tempat pandangan Allah. Jangan dikotori hati ini dengan kebencian kepada orang Islam. Ulun lawan Donald Trump uju akan terus dan cepat mati. Bila panjang umur ambil ayat dalam surah Nuh, Rabbila tadar alal ardi minal kafirin hijara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafara.
surahmu Nabi Nuh itu berdua, pakai doa itu. Tapi pribadi kalau orang banyak asal kainan itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang ada. Rabbila tadra al-ardi bil kafirin, ya Allah, jangan kau sisakan, jangan kau berikan peluang di permukaan bumi ini, di permukaan bumi ini ya Allah. Minal kafirin, dari orang-orang kafir, daya mereka berkeliaran. Oh, ayo, bisa kan itu. Nang maulah komar buatnya juga. Nah, lah itu. Nah, apabila Pak Ibu kita sudah berjenjang tadi menjaga supaya pahala jangan hilang. Nah, ini dia belajarlah ilmu tasawuf. Supaya jangan sampai syirik, belajarlah ilmu tauhid. Supaya jangan rusak ibadah, belajarlah ilmu fikih. Cari selama masih ada pengajian dimanapun pengajian, lawan guru siapapun terserah. Apabila di pengajian itu membahas fikih, ada tauhid, ada tasawuf, jangan kalian dikaji. Apalagi kalau mengkombinasikan fikihnya ada, keterangannya tauhidnya ada, tasawufnya ada, lebih begitu dia jauh. Karena ilmu non-konten ini, nah termasuk sebab membunuh binatang, perburuan di tanah haram, orangnya dalam keadaan melaksanakan haji, yang dikerjakannya wajib haji lagi, atau dalam keadaan berihram. Seorang sudah berpakaian ihram, berniat sudah, ada nyamuk di mobil, di bis misalnya, atau samuk dikecek, nah membunuh dua itu, atau baku utuhan masuk dua. Tapi ini jarang ngomong baku sudah. Wajib atasnya dam takhir, pilih salah satu, hendak bayar dam mana? Karena ini membunuh binatang perburuan. Tapi ini binatang perburuan, pokoknya binatang selesai. Ngapanya aja, ini diburu bisa perburuan atau jenis apa? Ini jarang rumai buai. Orang bayari mungkin ada. Samut dibunuhnya seorang sudah pakai ihram, berniat, atau nyamuk apa? Nah, ya paling jika binatang yang dibunuhnya itu ada bandingannya tuh kemiripannya, wajib dia menyembelih bandingannya itu. Nah, menyembelih berarti namanya ayam kalau sembelih, bibit, atau menilai harganya kalau dihargai dan diberikan kepada fakir miskin di tanah haram, atau diberikannya kepada makanan dan diberikannya kepada mereka. Nah, atau berpuasa tiap-tiap Sabtu mud, atau berpuasa pada tiap-tiap Sabtu mud sehari. Berpuasa berarti Pak Ibu pilih aja nih yang mana. Mau kita lihat ini Pak Ibu kayak membelikan makanan aja Bang, ini di antara jadi kita itu yang kayak membunuh ini ayam, bebek, itu kan kalau dibelikan makanan saikom bebek itu kira-kira dapat berapa makanan ya? Saikom bebek itu berapa? Ibu-ibu berapa? Kita di sini rencap menakib desa saikongan ayam. Kalau lihat di sini, nah ini gara-gara membunuh binatang nih, dihargai ya berapa? Nah ini Pak Ibu ini caranya nih, bayar damnya takhir, fakir miskin beri. Nah kan kalau diberikan kepada makanan atau diberikan kepada mereka itu, atau berpuasa.
pada tiap-tiap satu mud sehari. Nah, berpuasa satu mud sehari. Artinya kayak ini satu mud itu untuk sehari. Berarti puasa bisa juga ini kali aja puasanya nang seukuran. Kalau kita memberi satu mud, karena satu mud itu bisa kawat 3 kali makan. Kan satu mud itu seliter orang 2 jari secibung susu ya paling kawat 3 kali makan. Mun seliter itu mun sekal kurangnya seekor jam kira-kira berapa hari habisnya tahu? Makan 3 kali sehari. Kalau seliter itu untuk seekor kurang berapa hari? Nah, di hari lah. Berarti satu mud ya seliter akan lah. Nah, berarti ini memilih aja bang pak ya gue. Cari nang bandingannya mau sama tuh ada denang ada harganya ya. Kalau tuh paling kadang lo ngarakan nasi nih albaik dimakan tuh berikan pakai miskin itu sudah nang langgar nah nang nomor 5 ini agak berat nah sebab jima nah minggu kainnya pulang jadi buku sebijinya pulang hari Sabtu awal Zulkaadah Jumat terakhir Syawal Jumat Sabtu awal Zulkaadah orang mulai bersiap-siap berangkat haji. Alhamdulillah haji kereta gendu. Nah itu namanya siap-siap berangkat. Kita doakan Bapak Ibu. Mudahan orang berangkat haji tahun ini selamatnya karena dalam keadaan masih perang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bil ulumi fid dharain amin. Halaman 2. Atau berhubung. Nah, mulai situ Bapak Ibu. 9 baris dari atas ke bawah. Halaman 2, 9 baris dari atas ke bawah. Atau berhubung dengan sesuatu Allah Ta'ala ini ada hubungannya dengan sesuatu Allah Ta'ala berhubung. Terikat Allah Ta'ala dengan sesuatu Allah tidak terikat. Nah itu tuh hati-hati. Seperti Allah Ta'ala di langit, Allah tidak terikat dengan langit. Karena sebelum ada langit sudah ada Allah. Yang menciptakan langit adalah Allah. Berarti sebelum ada langit sudah ada Allah. Sebelum Allah menciptakan langit berarti Allah Ta'ala ada di langit. Nah itu jangan nyaman nih. Pikiran kita nih Pak Ibu supaya jam tak malu. Kurang ini ngomong pasaran di atas. Jangan ngomong itu lagi berbahaya karena gara-gara kita orang syirik kayak apa? Kayak apa guru mengertiin terserah Allah kemana kayaknya ada Allah. Nah terus kalau terserah yang di atas, nah ya sudah gara-gara ngomongan kita kayaknya ditiru orang mana hari kata-kata kita. Gara-gara kita harus perbaiki dosanya. Karena yang ngikutin makhluk kata-kata kita. Karena Allah tidak terikat dengan ciptaannya. Sebelum segala sesuatu Allah ada. Allah ada berawal. Yang lain daripada Allah berawal semua. Berarti kalau berawal Allah tidak terikat dengan yang Allah ciptakan. Karena sebelum Allah menciptakan Allah tidak terikat dengan apapun. Namanya istighna'u ila al-kulli maswal. Allah ada perlu dengan yang lain. Nah, kata ini jangan dikaji, dibuat dalam hati, dipatrik, mengkristal. Kayak apa aja orang berpikir mengadakan Tuhan di langit, Tuhan di atas, tatap kayak dari tempat.
Nah ini inya kada belajar tafsir berpikir itu. Inya hanya membaca terjemahan Quran. Terjemahan Quran itu bukan pahaman itu bukan tafsir. Nah itu kelampaian luar biasa. Atau bercerai daripada sesuatu, bercerai ini berpisah. Kain aja sepertiga malam yang terbaik Allah turun, turun, berarti berpisah lah kalau di atas. Kan kalimat turun, Allah telah turun di sepertiga malam yang terakhir. Kalimat turun itu nah pasti dari di atas. Berarti Allah masih terikat dengan di atas. Buktinya kurang ngomong Allah telah turun di sepertiga malam yang terakhir. Ini namanya berpisah dengan yang di atas. Buktinya turun. Hancur juga keyakinan. Mereka itu lama. Ada hadisnya. Hadis itu kiasan. Nang turun itu nang disebut itu malaikat. Malaikat memang bilangnya Rasulullah ketemu menembus langit pertama. Rasulullah malaikat berdiri semua ibadahnya, sembahyangnya berdiri sama. Jujur. Tapi kalau mengatakan Allah Ta'ala di atas, ini yang salah. Turun pulang Allah Ta'ala, nah bahaya lagi. Ada Pak Ibu ceramah, suruh apa tuh bisa mereka, diundang, betul datang. Kada harus datang tuh karena harus ceramah, ada bisa aja tuh kebetulan bisa datang ulun ke kosong waktu itu jadwal belum hadir di ceramah itu. Rasulullah ketika di bawah aras diserai Allah secara simbolis. Simbolis itu berada apa? Di pengumuman kantor simbolis apa? Berhadapan apa? Secara simbolis sembahyang diterima oleh Rasulullah, penyerahan dari Allah tadi. Ini makanya simbolis ini ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Berarti waktu itu Allah Taala berhadapan dengan Rasulullah. Hati ulun kada nyaman, imbah kada nyaman hati ulun picik kayak parut, imbah ulun picik parut berada ulun asal nyaman Allah. Keluar dulu lah, jangan dulu. Pas kalau ceramah dulu keluar ya. Imbah keluar jalan belakang langsung cari mobil dulu ya, karena dalam menghalangi keluar. Ada nyaman. Mana guru kali nyaman, jadi yang kali nyaman. Jalan mobil. Nah, secara simbolis, secara simbolis? Nang bujur kayak ini di ketika Rasul di bawah arsy, Rasul diistimewakan oleh Allah tempat Rasul di bawah arsy. Di tempat itulah Rasulullah melihat Allah. Rasulullah yang bertempat, Allah Taala tidak bertempat. Rasulullah di bawah arsy, Rasulullah melihat Allah. Yang bertempat adalah Rasulullahnya. Seperti pian di rumah melihat matahari, bukan matahari di rumah pian. Pian melihat matahari di rumah, piannya yang di rumah. Memang kira. Nah, jangan dibayangkan lagi karena Allah ada tempat. Kada boleh kita membayangkan Allah. Yang kita ingat Rasulullahnya, bukan otak kita mensurfing di mana tempatnya Allah di ketika dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah melihat Allah, tapi kadang menceritakan tempat Allah yang diceritakan itu tempat Rasulullah. Rasulullah di bawah arsy, Rasulullah melihat Allah. Allah tidak bertempat. Maaf, jarang orang menyampaikan disambung seperti itu. Nah, ini bahaya. Rasulullah melihat Allah di bawah arsy, Rasulullah bertempat di bawah arsy melihat Allah. Bukan Allah Ta'ala bertempat. Karena kalau Allah Ta'ala bertempat, berarti Allah itu berbeda. Sampai di sinilah pembicaraan. Jangan dipikirkan lagi.
pian memikirkan tempat Allah, roh piannya di badan di mana? Nyaman tuh sudah tahu. Roh pian di badan di mana? Ada anak tahu yang hadir nih. Roh pian di badan di mana? Di kepala kah, di dada kah, di paru kah, di kaki kah, di tangan kah? Ulun yakin nah, pian gak ada yang tahunya, ulun pun gak ada tahu juga. Ciptaan Allah aja, kita ada awal memikirkan di mana posisi roh, apalagi sang pencipta roh. Jangan enggak. Membayangkan Allah kayak kayu guru Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pada kalau diumpama misalkan kayak apa rupanya, ada deh berupa-rupa. Masih bingung ulun guru, keyakinan ulun belum kuat lagi lah guru. Ini ya, Pak, sidik jari kita ini semuanya sama ada. Sadunia anak sama ada yang samanya. Allah sanggup menciptakan sidik jari berbeda-beda. Kenapa maka otak dia terhadap memikirkan kayak Allah? Nah, ini masalah ya. Nah, sidik jarinya sadunia ini berbeda-beda. Allah sanggup menciptakan sidik jari berbeda-beda. Maulah menyamakan Allah. Ciptaannya aja berbeda-beda semua. Itu penting. Nih, kitab itu kalau hebat. Berarti Allah Ta'ala tuh jangan diibadahkan bercerai. Kalau bercerai itu bisa. Berarti kalau berpisah ada yang dipisahi Allah berbeda daripada sesuatu, atau masuk ke dalam sesuatu. Nah Allah Ta'ala bermasuk beresuk. Nah berbahaya pula. Ini paling yang kurang belajar kajian nah Asmaul Husna atau nang ada tumpul merangkak. Asmaul Husna itu ada berapa aja? 99. Kurang lagi satu. Siapa yang satu tuh? Nah di hadapan ikam-ikam. Wah, malah orang kalah. Ada membaca kajian hadisnya. Apa dalam hadisnya? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. Mi'atun illa wahidatan, 100 kurang 1. Nama itu caranya mau 100 kurang 1. Paman hafizoha dakhalnya. Siapa yang hafal 61 dan memelihara 61 masuk surga. Lalu orang awam, orang kampung lah nang dibuinya, nang ada desa Arab kalau kira-kira tuh mencari 61 ujar ke orang kamu, guru 61 tuh kayak apa? Mengaji kira-kira tengah malam berbarakatan. Ya, harus ada syaratnya mengupas itu. 100 kurang 1. Nah, kurangnya itu kita cari. Ya. Padahal 100 kurang 1 berapa? Nah iya 99. Nah, dibuli. Ulun dari itu waktu dari mengatakan Tamban handap ke daerah Muara Kedang. Ya, apa itu? Muara Bulan. Muara Kedang. Apa Muara Bulan? Jalan pesisir laut dari Tamban ke Muara Bulan. Situ dari keluarga ada kayu dan sawo dari Rami. Nah ini kada dari tangkap itu di sini. Kita baru ke depan memang hilang ada lagi. Artinya pindah. Hilang nih baik mereka kalau ada di sana. Muara Bulan. Tahu mana ada itu konten. Oh, nilai kampus juga, tapi nilai tampilan apa? Boga. Nah, lalu pesisir pasti ketahuan, ada tengah bujil kan. Dulu baik gue di atas kapal. Nah, hilang ikan kalap. Kapalnya baik gue kapal pakai. Oh,
Penol kita bukannya jalan orang apa ambil sintar, nah, bawa sintarnya ke laut, jauh ya, anak tuh jauh tuh jauh, kenapa dia maka itu, artinya papa dia juga aku ini bejak laut juga, bumbunya juga bejak laut, asal mengintai keluar, supaya yang luar sama, mencari juga, jauh ya, artinya, aduh ya. Gimana pengen tahu aku ada bisi kawanan juga yang tarampok juga. Nah, berarti sesama ilmu hitam ini binaan juga kan bakal hijaunya lupa gelombang mulai kenal aku mengaji lawas tahu ikam di mana sama Allah turun sekolah di pesantren bersama tamat lah sudah lalu karena mengaji pulang ikam haji harus ikam tahu aku sudah Tuhan mengamalkan lagi mengkaji ikam ini mengaji terus tahulah ikam ilmu kesempurnaan tahu itu ada hadisnya Allah Ta'ala punya 99 nama mungkin Asmaul Husna Asmaul Husna nama Allah la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Yesus salam mu'min wa azizul jalil kata beliau apa ikam ya 99 kalau ya sambungan hadis itu 100 kurang 1 nah ikam tahu kan 1 mana kita tahu nah 1 tuh aku berguru guruku sudah mati nah aku orangnya aku ini rasa bersatu dengan Allah dalam kitab ini masuk ke dalam sesuatu berarti si Dini membunguli ulangnya kamu masih hidup ke orangnya ada lagi nah ada Bapak Ibu Allah berasuk langsung ada kalau Allah Ta'ala berasuk berarti Allah Ta'ala itu sifat atau benda sifat itu kan rupiah putih ini sifat berada pada kain namanya kain putih kain zat putih sifat masa itu Allah Ta'ala ada baik-baik kisah beresok pinang tegas tahu ibu-ibu hati-hati gue ada orang baik-baik ibu-ibu nih datang ke rumah beberapa orang ibu-ibu lah kami guru dipimpin ziarah seorang guru terus tapi guru tuh guru yang kayak bisa berpantul orang dikubur kayak Pak sini berpandai Imbah memimpin kami ziarah guru baik lalu di hadapan kubur tuh guru baik inggih karena ulun pada akan lawan murid inggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua ibu-ibu nak ulang yang ziarah sahibul maqam wanita di pusat banyak orang mau banyak sholat kayak guru di bumulinya kalau bakar rahmat kena itu kalau kepada nangka itu supaya murid ini mengakui kehebatan seorang sedangkan rumus orang bakar rahmat sitrul aurati wajibun wa sitrul khususiyati menutup aurat itu Pak itu wajib menutup karamat lebih wajib ayo ya tuh marwai ulun guru amin itu bisa sedikit inyak tuh didatangi Lailatul Qadar lari inyak ke Brunei Darussalam supaya ketahuan benar pikir promosi ini fakta benar tahu lari inyak ke Brunei Darussalam wal guru haji janawi boleh ikam boleh orang perlu ikam Allah memberi ikam kelebihan Allah melihat kurang pada wajah nah ini tahu rumah ini berhantu maaflah ini orang berjual ini betul tahu
Itu ayo. Tapi nya kada mau panggil tuyo kan. Kecuali inya ditanyai, mau menyambat kada. Bila ditanyai baru mau. Ulun pernah ini. Betis ulun ini nang kayak ada memukul lalu terkejut. Asalnya kayak itu. Ujar keluarga ulun juga perlu diurut sudah ada mau apa. Ujar keluarga Tamifan Aminuddin itu ada kalau Aminuddin itu ada mau berpanggil kecuali ikan besar dulu. Nah, kecuali berserah dulu kita dari mau panggil. Nah itu orangnya kita dulu berserah baru panggil kayak itu. Kamu ya kak dulu ini anu dinai kami asal berjejak ya betis. Kalau orang lewat kasih lahu kami ini keturunan kayak Paulus nih bubur abang bubur putih juga biasa lama makan hampir enggak bukan bubur abang bubur putih makan biasa lama ngambil lakinya bikin tukang pijat dan kasih lahunya. Nah itu terlalu hanya orang yang bakaramat itu kadang mengisahkan karamat tapi orang tahu sendiri pengalaman. Nabi Musa itu nak kaya tahu bahwa tongkat itu jadi ular. Imbah tukang sihir Fir'aun melempar tali jadi ular. Nabi Musa ini menunggu wahyu dari Allah. Lempar tukang Nabi Musa. Nah, baru dilempar perintah ada. Jakanya Nabi Musa tahu tongkat itu jadi ular. Karena menunggu perintah Allah. Ular, lempar jadi ular. Nah, coba paham nggak yang hadir? Mukjizat aja sudah kayak itu, apalagi hanya karamat. Kan mukjizat di atas, karamat di bawah. Nah, ini penting. Artinya Nabi Musa pun kada tahu bahwa tongkat ini bisa jadi ular. Berarti Allah Ta'ala yang menghendaki tongkat Nabi Musa ini bisa jadi ular. Di ketika tali itu dilempar jadi ular oleh tukang sihir Fir'aun. Andai kata Nabi Musa tahu tongkatnya menjadi ular, belum perintah dari Allah langsung dilempar. Nah, dua. Nabi Musa lari bersama pengikut Nabi Musa di depan Laut Merah, di belakang Firaun. Nabi Musa ingat kalau Allah lempar pukul tukang ujar Allah Ta'ala. Nah, kira-kira andai kata Nabi Musa tahu tongkat itu kalau memukul laut terbelah, akan menunggu itu. Kita 2 kali aja Bapak Ibu Nabi Musa tetap pakai tongkat. Pertama waktu ular setukang sihir Fir'aun, yang kedua waktu lari pas di depan Laut Merah. Kita ini diberi tongkat pakai Nabi Musa, hari-hari tongkat dipakai. Ini sehari tongkat naik. Nah, ibu-ibu harinya mendung jemuran, Bapak Ibu ada tongkat naik. Belawan pulang kan kamu sama jangan terpengaruh lawan orang yang mengaku bakaramat. Mungkin itu istilah juga. Ulun bisa duduk baik-baik waktu jadi santri. Kawan ini mau gue mengaji. Ngaji duduk aja. Indahnya guru itu berjauh belakang, kelingking dinding. Bukan menyebutkan lah guru siapa kada. Bukan menyebutkan belakang dinding. Waktu itu di daerah wilayah Matapola. Bukan guru Darussalam lain juga. Pokoknya kawannya mau gue itu aja. Empat belakang dinding.
mungkin naik. Itu keluar sini dari dinding. Tadi Rasulullah tadi memanggil haram. Rasulullah itu memanggil kayak apa itu orangnya? Jangan pengaruh yang sebenarnya banyak orang itu. Jangan kurang itu Bapak Ibu kalau muncul Rasulullah, angka itu Rasulullah. Orang melihat Rasulullah, kalau orang asyik kadang datang meninggalkan. Kalau begitu Rasulullah dari mana? Mulai dari Allah menurut innalillahi. Nah, ada nang berasuk ada. Nang berasuk tuh Bapak Ibu dua aja. Syaitan sama malaikat. Nah, malaikat apabila malaikat menyuruh yang baik-baik, apabila syaitan menyuruh yang baik. Misal bangun mayat sudah subuh, mayat mulai belum azan hendak bangun, puji syaitan kainan padahal matanya berbuka saja, ibu sutinya dipijatnya supaya beringkut awal atau teman lainnya. Nah, kanan sudah kurang berduduk dulu hanya alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Duduk baru kondisi kami atau nak mandikan baru dulu baru sebenarnya hilang sudah nak uyuh dia hilang. Tapi kalau bila lambat bangun satu malam hanya azan karena ya kayu awas lagi namanya ya kayu itu memimpin siapa ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya. Nah, jadi syaitan guring lagi awas lagi ada jadi saatnya tak bangun subhanallah 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 subuh itu habisnya waktu isya. Nah iya Allah guring pulang saatnya jam 8 ini belawan terus belinya kebaikan tuh Bapak Ibu Pakandor melemah datangnya. Apabila dilewati alhamdulillah. Yuk ada denang beresok Allah Ta'ala atau keluar daripada sesuatu keluar Allah bakal keluar berarti bakal keluar asalnya di dalam lah. Nah hancur bukan Allah seperti itu. Allah tidak terikat dengan tempat, Allah tidak terikat dengan jihad. Sudah kita pelajari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allah tidak terikat dengan jihad dan posisi. Atau berdiri, Allah Ta'ala bukan berdiri kan berarti sebenarnya Allah Ta'ala atau duduk, Allah Ta'ala berduduk atau bersemayam. Nah bahaya. Banyak lagi yang kita baca nih itu kelampaian nih supaya bacaan kita nang asyhadu alla ilaha illallah bujur-bujur kada terindikasi syirik. Nah ini itu kelampaian itu di halaman pertama ada asyhadu alla ilaha illallah. Keterangannya asyhadu alla ilaha illallah nomor 2 ini halaman 2 ini masih belum selesai sampai halaman 6 baru selesai. Keterangan itu kelampaian tentang asyhadu alla ilaha illallah
supaya terindikasi syirik. Nah, halaman 6 itu karena ada garis kedua dari bawah, baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba lihat di buku yang halaman 6. Adalah garis kedua dari bawah halaman 6. Ada wa asyhadu anna Muhammad ada. Nah, keterangannya tentang berhubungan dengan Rasulullah. Nah, kita pelajari ini sampai halaman 2 malam ini masih membahas supaya jangan terindikasi tercampur dengan kesyirikan waktu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini panjang dalam pembahasan. Minggu depan lagi insya Allah. Mudah semuanya sehat, banyak umur, kabul hajat. Kita sambung kembali nang karangan waliullah Datuk Kelampaian ini supaya kita tidak terpengaruh dengan kesyirikan lagi. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adli rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adli fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adli khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الأنبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد واقع الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الجبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والبيت والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين والأموات أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أن ترزقنا ولجميع الحاضرين والحاضر صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا